Pajajaran, nama saya Afeti Distira, NPM 244 dari Fakultas Hukum Universitas Pajajaran. Halo, perkenalkan, nama saya Andika Saputra dengan nomor NPM 1101102107173. Halo, perkenalkan, nama saya Bagas Arya Jatmika dengan NPM 11011210197. Halo, perkenalkan, nama saya Sofia Mardia Hasya dengan NPM 11011021024. Halo, perkenalkan nama saya Vita Mutiara Zahrani dengan nomor NPM 110110102100203. Negara hukum adalah sebuah teori hukum yang berasal dari tradisi hukum Eropa yang dipengaruhi oleh Romawi. Konsep negara hukum sendiri bersandar pada keyakinan bahwa kekuasaan negara harus dijalankan atas dasar hukum yang adil dan baik. Hubungan antara yang diperintah dan yang memerintah dijalankan berdasarkan suatu norma objektif, bukan pada suatu kekuasaan absolut semata-mata. Norma objektif tersebut harus memenuhi syarat formal dan dapat dipertahankan oleh ide-ide hukum. Negara hukum mensyaratkan bahwa setiap tindakan dari negara haruslah bertujuan untuk menegakkan kepastian hukum, dilakukan secara setara, menjadi unsur yang mengesahkan demokrasi, dan memenuhi tuntutan akal budi. Alat-alat negara mempergunakan kekuasaannya hanya sejauh berdasarkan hukum yang berlaku, dan dengan cara yang ditentukan dalam hukum itu. Dalam negara hukum, tujuan suatu perkara adalah agar dijatuhi putusan sesuai dengan kebenaran. Tujuan suatu perkara adalah untuk memastikan kebenaran, maka semua pihak berhak atas pembelaan atau bantuan hukum. Unsur dari negara hukum tersendiri adalah yang pertama, hak asasi manusia dihargai sesuai dengan harkat dan martabatnya. Yang kedua, adanya pemisahan atau pembagian kekuasaan untuk menjamin hak-hak tersebut. Ketiga, pemerintah dijalankan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Dan keempat, adanya peradilan administrasi dalam perselisihan terkait dengan Sedangkan untuk ciri-ciri negara hukum, yang pertama adalah kekuasaannya dijalankan secara sesuai dengan hukum positif yang berlaku. Yang kedua, kegiatan negara berada di bawah kontrol kekuasaan kehakiman yang efektif. Yang ketiga, berdasarkan sebuah undang-undang yang menjamin HAM. Dan yang keempat, menuntut pembagian kekuasaan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan definisi negara kesejahteraan. Negara kesejahteraan adalah negara dengan konsep pemerintahan yang mengambil peran penting dalam perlindungan dan mengutamakan kesejahteraan ekonomi dan sosial warga negaranya. Konsep ini didasarkan pada prinsip kesetaraan kesempatan, distribusi kekayaan yang merata dan setara, dan tanggung jawab masyarakat kepada orang-orang yang tidak mampu memenuhi persyaratan minimal untuk kehidupan yang layak. Istilah ini secara umum bisa mencakup berbagai macam organisasi ekonomi dan sosial. Sosiolog T.H. Marshall mengidentifikasikan negara kesejahteraan sebagai gabungan dari demokrasi, kesejahteraan, dan kapitalisme. Para pakar menaruh perhatian khusus pada cara Jerman, Britania Raya, dan negara-negara lain yang mengembangkan sistem kesejahteraan secara historis. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang apa sih negara kekuasaan itu. Negara kekuasaan merupakan konsep bahwa raja atau pimpinan negara boleh berbuat apa saja, asalkan tujuan bisa tercapai, sehingga dapat dikatakan tujuan itu menghalalkan atau membenarkan semua cara atau usaha. Maka, kepentingan negara harus diutamakan, dan apabila perlu, negara dapat menindak kepentingan individu. Pendapat tersebut dicetuskan oleh Niccolò Machiavelli, ahli sejarah dan negarawan asal Italia, dalam bukunya Li Prinsip, bab 18, yang menjelaskan bahwa raja atau pimpinan negara harus memiliki sifat-sifat cerdik, pandai, dan licin, ibarat seekor kancil. Akan tetapi, harus pula memiliki sifat-sifat yang kejam dan tangan besi ibarat seekor singa. Faktor yang melatar belakangi konsep tersebut adalah karena dunia yang saat itu merupakan dunia yang tanpa moral dan saling adu kekuatan, sehingga faktor kekuasaan lah yang terpenting. Dalam versi Thomas Hobbes, seorang ahli pemikir besar tentang negara dan hukum dari Inggris, beliau berpendapat bahwa negara kekuasaan timbul karena keadaan yang anarki antar manusia, sehingga dibutuhkan suatu otoritas publik yang punya kekuatan koersif agar individu ini patuh. Oleh karena itu,
Hobbes sebenarnya anti-demokrasi karena ia tidak menyarankan adanya pembagian maupun pemisahan kekuasaan layaknya sistem demokrasi yang populer saat ini. Hobbes melihat demokrasi sangat rentan dengan perpecahan karena terlalu banyak pemikiran yang harus dipertimbangkan untuk suatu keputusan. Di tangan satu penguasa absolut, tentu hal tersebut bisa diminimalisir. Baik Hobbes maupun Machiavelli adalah orang-orang yang realis. Keduanya tidak terjebak dalam pemikiran idealis dan mereka terlepas dari pemikiran-pemikiran teolog abad pertengahan yang mengutamakan nilai-nilai moralitas dan agama. Mereka berusaha melihat manusia dari pendekatan realitas sosial dan justru memberikan pencerahan dan pengetahuan mengenai sisi gelap manusia tersebut. Mereka memberikan pengakuan bahwa sisi gelap manusia tersebut seharusnya tidak luput atau tidak diabaikan sama sekali. Dari konteks sosial di masa kedua pemikir tersebut hadapi, yakni peperangan dan perpecahan, solusi terbaik saat itu adalah memperkuat posisi penguasa atas masyarakat sipil. Keduanya sebenarnya memiliki fokus yang berbeda, yakni Hobbes yang berfokus pada pemerintahan yang kuat, sementara Machiavelli yang berfokus pada sosok pemimpin yang bisa mengendalikan masyarakat. Meski penyelenggaraan kekuasaan menjadi despotik, namun keduanya sepakat bahwa dengan cara seperti itulah peperangan, pemberontakan, dan perpecahan di dalam negeri tidak terjadi lagi. Di saat itulah tercapai kehidupan ideal yang diinginkan baik oleh Hobbes maupun oleh Machiavelli, di mana kekuasaan bisa meredam anarki di dalam masyarakat. Indonesia dapat dikategorikan sebagai negara hukum. Hal tersebut tercantum pada Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 ayat 3 yang berbunyi, negara Indonesia adalah negara hukum. Penjelasan lain yang menerangkan bahwa Indonesia merupakan negara hukum yaitu terdapat pada UUD 1945 Pasal 28 ayat 5 yang menjelaskan bahwa penegakan dan perlindungan HAM sesuai dengan prinsip negara hukum demokratis. Dan pelaksanaan HAM diatur, dijamin, dan dituangkan dalam peraturan undang-undang. Ada pula pada bab 10 pasal 27 ayat 1 menyatakan jika seluruh warga Indonesia dan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan wajib menjunjung tinggi tanpa ada pengecualian. Indonesia merupakan negara hukum tertuang dalam pasal 1 ayat 3 UUD 1945 yang berbunyi Indonesia adalah negara hukum, di mana Indonesia menggabungkan beberapa sistem hukum di dalam konstitusinya. Pasal 1 ayat 3 ini mempunyai makna bahwasannya Indonesia adalah negara hukum yang pelaksanaan ketatanegaraan dilaksanakan berdasarkan peraturan dan ketentuan yang berlaku. Negara hukum sendiri berdiri di atas hukum yang menjamin keadilan bagi seluruh warga negara. Untuk Indonesia, negara hukum didasarkan pada nilai-nilai Pancasila yang merupakan pandangan hidup, bangsa, dan sumber dari segala sumber hukum. Yang dimaksud adalah hukum di Indonesia harus dilandasi dengan semangat penegakan nilai ketuhanan, kemanusiaan, kerakyatan, dan keadilan sebagaimana yang terkandung dalam Pancasila. Adapun produk turunan undang-undang dapat berupa peraturan presiden, peraturan menteri, instruksi presiden, peraturan daerah, peraturan gubernur, dan berbagai peraturan lainnya. Pilos M. Hajon mengatakan bahwa Indonesia itu berkaitan erat dengan hukum Pancasila, yaitu adanya keserasian antara pemerintah dengan rakyat berdasarkan asas kerukunan. 2. Hubungan fungsional yang profesional antara kekuasaan negara. 3. Prinsip penyelesaian sengketa secara musyawarah dan peradilan merupakan sasaran terakhir. 4. Keseimbangan antara hak dan kewajiban. Indonesia sebagai negara hukum berarti bahwa seluruh aktivitas dalam berbangsa dan bernegara harus berdasarkan hukum yang terkait. Semua tindakan atau perbuatan masyarakat, baik individu maupun kelompok, harus didasarkan pada ketentuan hukum dan peraturan yang telah diberlakukan di Indonesia. Selain itu, Indonesia juga diharuskan untuk menggunakan hukum yang adil dalam mengatasi perkara yang ada. Oleh karena itu, untuk lebih detailnya, terdapat beberapa ciri yang menunjukkan bahwa Indonesia merupakan negara hukum sebagai berikut. Yang pertama, di Indonesia terdapat yang namanya supremasi hukum, yaitu upaya menegakkan dan menempatkan hukum pada posisi tertinggi. Yang kedua,
adanya perlindungan HAM yang tercantum pada Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28I ayat 4 yang berbunyi perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah. Yang ketiga, semua orang mempunyai nilai yang sama di mata hukum. Hal ini tercantum pada Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 27 ayat 1. Yang keempat, adanya kebebasan berpendapat. Hal ini juga tercantum pada Undang-Undang Dasar tahun 1945 Pasal 28F, serta tercantum pula pada Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia, tepatnya pada pasal 14, 23, 24, dan 25. Yang kelima, adanya suatu sistem tata negara. Di Indonesia sendiri, republik merupakan bentuk pemerintahannya, sedangkan sistem pemerintahan di Indonesia yaitu presidensial. Yang keenam, mempunyai sistem peradilan yang adil, bebas, dan tidak memihak. Yang ketujuh, adanya pendidikan kewarganegaraan. Hal ini selaras dengan adanya mata kuliah pendidikan kewarganegaraan saat ini, dan selaras pula dengan pasal 35 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2021 tentang pendidikan tinggi. Yang kedelapan, adanya legalitas hukum. Yang kesembilan, mempunyai peradilan perdata dan pidana. Dibuktikan dengan adanya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Yang kesepuluh, adanya sistem pemilihan umum selaras dengan bentuk pemerintahannya, yaitu selaras dengan bentuk pemerintahan negara Indonesia, yaitu republik, dan juga hal ini tercantum pada Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 22E. Yang ke-11, adanya pembagian kekuasaan dan kebebasan berorganisasi. Dan yang terakhir, Indonesia memiliki pembatasan tugas dan wewenang bagi para pejabat dan pemegang kekuasaan. Dari argumentasi yang sudah dijelaskan oleh kami dapat menyimpulkan bahwa Indonesia adalah salah satu penganut konsep negara hukum yang material, yang juga mengadopsi konsep-konsep negara welfare state. Dan secara implisit bisa dijumpai pada penjelasan umum Undang-Undang Dasar 1945, serta jika ditelisik secara keseluruhan dari isi Undang-Undang Dasar Negara 1945, dapat ditarik kesimpulan bahwa negara Indonesia merupakan negara hukum yang material atau negara dengan konsep welfare state, di mana negara mempunyai tanggung jawab mutlak untuk memajukan kesejahteraan umum rakyat dan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh warga negaranya. Oleh karena itu, kelompok kami berpendapat bahwa Indonesia merupakan negara hukum.